kita mulai dengan tentu saja topik yang paling paling umum ya. Kalau setiap kali ganti pemerintah, ganti kabinet, ganti publik itu ngomongannya kan ini ganti menteri kok ganti kurikulum. Nah ini yang topik pertama yang mau kita omongkan itu. Itu kalau kalau apa dipantunkan enak itu sebenarnya ganti menteri ganti kurikulum gitu. Kalau makan ikan teri ya masak di kulum-kulum gitu kan begitu. Nah saya pengen pertama pengen dapat pandangan dari Prof. Oos ini. Apa komentar Prof. Oos tentang ungkapan yang paling sering muncul di publik setiap kali ada pemerintahan baru, ada menteri baru ini? Prof. Oos, silakan Prof. Oos. Ya, baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih nih atas undangannya nih Pak Jaim ya di forum humanistik ini. Sini ada Pak Jo juga nih pakar kurikulum. Kemudian ada rekan-rekan semua nih banyak yang hadir. Menarik ya topiknya saya kira dan eh, apa namanya itu seringkali diperbincangkan ya bahwa ganti menteri, ganti kurikulum. Tapi walaupun kita realitasnya cermati, eh, tidak semua pergantian Mendikbud ganti kurikulum kan seperti itu gitu. Tapi mungkin kalau secara operasional nanti kita diskusikan. Saya sebetulnya ini terkait dengan perubahan mungkin ya. Jadi rasanya kalau saya cermati, ini saya ingat ungkapan filsuf Yunani kuno nih tentang perubahan ya. Kalau tidak salah Heraklitus ya yang mengatakan bahwa eh, ketika kita berjalan di sungai gitu ya, kita tidak akan menginjak pada air yang sama kira-kira seperti itu. Karena air itu mengalir dan, dan Menarik itulah ya. sebuah kehidupan gitu. Eh, Dan itu artinya bahwa eh, dalam hidup ini sesungguhnya eh, yang abadi adalah perubahan gitu. Itu seperti itu. Dari kalau kalau kita melihat filsufme Yunani tadi ya. Jadi rasanya perkembangan zaman dan lain-lain itu menuntut sebuah dinamika perubahan gitu. Dan inilah saya kira sama di dalam pendidikan pun perubahan-perubahan ini menjadi sesuatu keniscayaan. Gitu. Jadi ketika misalnya ada perubahan kurikulum, perubahan kebijakan, perubahan yang lain-lain, menurut saya sih tidak harus di dirisaukan karena inilah perubahan dan perubahan itu abadi. Itu saya sih seperti itu melihatnya ya, Pak Jaim ya. Nah, hanya saja mungkin ketika kurikulum ini dilihat sebagai dokumen, nah kan kurikulum itu bisa dilihat sebagai dokumen, kurikulum itu bisa dilihat dari implementasinya, yaitu pembelajaran dan asesmen misalnya. Ketika misalnya kurikulum dilihat sebagai dokumen, apa namanya, yang resmi, ketika ada perubahan dan lain-lain, rasanya ini juga sebuah keniscayaan. Hanya sekali lagi, eh, perubahan ini tentu saja harus didasari kepada misalnya kalau saya karena berbasis dari penelitian ya tentu saja harus berbasis data begitu, berbasis kebutuhan akan perubahan-perubahan yang ada itu. Dan yang lebih penting lagi bagi saya adalah karena perubahan itu keniscayaan sehingga perubahan itu eh, sifatnya kumulatif ya. Jadi eh, perubahan itu harus mengacu kepada konsep bermutu gitu. Hari ini lebih baik dari kemarin. Oke, tapi jadi Perubahan. intinya kalau begitu memang setiap ganti menteri ya memang justru harus membuat perubahan ya Pak ya. Iya, Bukan kuncinya itu. bukan bukan statis kemudian mempertahankan apa yang ada apa adanya itu enggak begitu kan? Iya, dan mungkin tidak harus ganti menteri ya. Katakanlah seperti kita dalam
di kementerian lah katakanlah misalnya, atau pekerjaan kita sehari-hari saja kita membuat program misalkan tahun ini, tahun depan membuat program, tentu saja tahun depan itu harus mengevaluasi hasil dari tahun ini, begitu. Oke. Apa kekurangannya, apa kelemahannya, dan itu yang kita tingkatkan di tahun ini berdasarkan evaluasi tahun lalu. Prinsipnya itu saya kira itu yang penting begitu. Ya, ya, ya. Jadi setiap saat harus melakukan adaptasi terhadap perubahan baru yang perlu disesuaikan, kurang lebih kan seperti itu ya. Ya, Jadi mau ganti menteri atau nggak ganti menteri gitu kan. Kalau nggak ada perubahan malah salah ya. ya apalagi kalau tataran di sekolah. Nah ini Oke. kalau tataran di sekolah. Mengajar misalnya ya guru ini mudah-mudahan ini para guru nanti juga bergabung ya, mengajar itu tidak bisnis as usual ya, jadi tidak harus begitu saja tetapi ada dinamisasi perubahan, apalagi ini saya ini diskusi dengan masternya pendidikan humanistik bahwa semua anak itu punya potensi harus berkembang. Nah, karena semua anak punya potensi, punya kebutuhan untuk berkembang, punya bakat, punya minat, tentu saja pembelajaran juga harus dinamis, pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi anak itu. Iya, Itu kan iya. perubahan, gitu. Iya, Kira-kira iya. gitu. Jadi kurikulumnya juga harus berubah tentu saja ya. Ya itu tadi, karena terkait dengan dinamika perkembangan dan lain-lain, sehingga penyesuaian-penyesuaian itulah yang perlu ya, saya kira. Dan bisa Tantangan jadi dokumennya misalnya tetap, tetapi secara implementatif di lapangan, ya kurikulum itu harus dinamis terus ya, begitu. ya, Bahkan itu setiap saat, saya melihatnya setiap saat. ya, ya. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita me- mengedukasi publik, Pak. Karena seolah-olah selama ini kalau ada perubahan terhadap kurikulum itu selalu hal yang negatif gitu. Kalau saya kembali ke esensinya tadi ya, bahwa pendidikan itu kan hakikatnya mengembangkan potensi dan kebutuhan anak, peserta didik maksud saya, peserta didik per individu, di mana setiap individu itu berbeda, begitu. Kebutuhannya berbeda, potensinya berbeda, dan tantangannya juga berbeda. Oleh karenanya itu, maka ketika merancang dalam tataran misalnya pembelajaran, katakanlah dalam pembelajaran, ya, ya tentu saja itu harus dinamis dan pasti akan selalu terjadi perubahan. Nah, oleh karenanya dengan kita meyakini terkait dengan pembelajaran tadi seperti itu, pendidikan tadi seperti itu, maka mau tidak mau pendidikan ini dituntut untuk terus dinamis gitu. Sehingga pada akhirnya ketika kurikulum secara dokumen nasional misalnya ada perubahan atau tidak, yang penting itu dalam implementasinya tadi. Gitu. Sehingga katakanlah kalau ada perubahan sudah tidak ada masalah. Karena memang tuntutannya tadi, seperti tadi filsuf Yunani mengatakan, kita berjalan di sungai itu tidak akan menginjak kepada air yang sama. Itu mengalir terus. Ya, kalau begitu kan menjadi tidak salah, bahkan tepat, bahkan harus. Kalau misalnya, atau bukan misalnya, kalau yang terjadi saat ini, eh, Prof. Abdul Mukti baru menjadi menteri dan kemudian Prof. Abdul Mukti eh, mereview kurikulum yang sudah ada selama ini dan kemudian menyiapkan sebuah kurikulum baru. Itu berarti bukan hal yang salah ya, bahkan bahkan harus ya karena ada kebutuhan dinamika yang harus dijawab. Begitu, Bos. Ya, saya menggarisbawahi tadi kata-katanya itu sebagai mereview. Saya setuju itu. Jadi dari dasar mereview itulah kita ada niatan untuk meningkatkan mutu kan. Ya, Iya, ya. itu seperti itu. Jadi perubahan misalnya nanti terjadi atau tidak didasari dari mereview, didasari dari evaluasi. Itulah menjadi kata kunci mengambil keputusan. Dan saya meyakini bahwa Pak Menteri, Pak Abdul Muti ini mempunyai niat baik
untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan rasanya saya kira semuanya harus begitu gitu. Ya, ya. Jadi bukan semata karena ini eh, yang lama, kurikulum lama dibawa oleh menteri lama, lalu menteri baru harus keluar dengan eh, program atau kurikulum baru, tidak semata itu ya. Ya, saya kira ya dasarnya mungkin dikaitkan ke tadi ya. Jadi makanya tadi saya menggarisbawahinya mereview. Dan pernah saya mendengar yang ucapan Pak Menteri bahwa ini sedang dievaluasi, sedang dikaji, begitu. Ini saya senang dengan konsep seperti itu. Dan dari situlah tentu saja akan melahirkan sebuah catatan-catatan rekomendasi terkait dengan bagaimana agar katakanlah misalnya ini kurikulum atau kebijakan pendidikan ini bisa lebih baik. Nah, Nah, kira-kira Pak Os, tadi Bapak menyebutkan soal pentingnya dinamika ya. Prosesnya dinamis dan ada dinamika yang harus dijawab. Nah, kira-kira elemen apa gitu, yang paling penting diperhatikan untuk perubahan di konteks era milenial seperti sekarang ini, di milenial ketiga seperti ini, abad 21 ini. iya, eh, yang pertama tentu saja ya ketika perubahan itu harus berbasis data, di mana tentu saja bisa digali tadi melalui riset misalnya ya, kajian atau apapun namanya, gitu. Nah, yang kedua tentu saja kita juga harus melihat tantangan ke depan. Misalnya kecakapan abad 21 ya yang kita cermati sekarang itu arahnya kepada membangun kemampuan soft skill misalnya. Nah, itu saya kira hal-hal seperti itu menjadi harus dikuatkan. Saya pernah studi ya dengan teman-teman di BRIN dan juga membaca beberapa literatur, memang tuntutan masa kini itu adalah kemampuan soft skill di samping Oke, hard skill. Dan banyak testimoni dan hasil riset yang membuktikan anak-anak masa kini eh, apa namanya bisa sukses bahkan mungkin masih kuliah S1 ya karena kemampuan soft skill tadi. Misalnya ya, kemampuan ya. beradaptasi, kemampuan apa namanya berkomunikasi, Komunikasi. kolaborasi dan lain-lain. Nah, itu saya kira itu yang rasanya mungkin perlu didorong ya dengan sehingga ketika tuntutan-tuntutan zaman seperti itu tentu saja kurikulumnya, proses pembelajarannya yang lain-lainnya di sekolah itu harus mengarah ke sana misalnya. Ya, Kalau memang ya, tuntutannya seperti itu. ya. Apalagi yang Pak Was perlu garis bawahi dari eh, perubahan eh, kurikulum atau ini ganti menteri, ganti kurikulum ini. Tadi sudah disebutkan soal eh, soft skill. Kira-kira apa yang penting untuk dipertahankan dan dilanjutkan? Karena kan tidak bisa semuanya tiba-tiba berubah sama sekali, gitu kan ya? Kan juga tidak pada tempatnya. Kalau seperti itu kan kita tidak berjalan di sungai yang sama, barangkali menjadi lompat sungai kan kurang kurang lebih seperti itu, Pak Os. Jadi kira-kira apa yang penting untuk terus dipertahankan dan dilanjutkan di samping yang tadi perlu berubah. Iya, kalau saya cermati ya, nah ini ada Pak Jul ini di sini. Apa namanya sebuah eh, apa namanya eh, hal positif yang sudah dibangun misalnya di kurikulum Merdeka itu adalah terkait dengan guru diberikan keleluasaan untuk mengadaptasi kurikulum ya, disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi anak. Sebetulnya sih ini bukan konsep baru dari teori-teori sebelumnya, bahkan teori belajar humanistik misalnya ya, kognitif dan lain-lain itu sudah ada, tetapi di kurikulum Merdeka ini dilegalkan gitu oleh apa namanya para pengambil kebijakan ini untuk bagaimana agar guru sebelum menganalisis kurikulum menganalisis potensi dan kebutuhan anak dulu, kemudian disesuaikan dengan itu kurikulum itu, sehingga disitulah ada apa namanya
kebebasan bagi guru untuk bagaimana dia bisa menurunkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan potensi anak. Nah, itu rasanya merupakan hal yang sangat mendasar ya. Dan tapi saya kira sekali lagi ini menjadi bukan hal yang baru, tetapi dengan begitu dikuatkan dan dilegalkan dalam kurikulum Merdeka ini menjadi sesuatu ya yang rasanya ini menjadi basic dalam pendidikan. Nah, itu saya kira yang perlu dipertahankan hal itu dan didorong. Ini bersama kita ada Pak Zul dan kemudian juga teman-teman lain. Saya kira kita perlu anu ini, perlu dengar suaranya nih. Silakan Pak Zul. Baik, Pak Zaim. Wah, ini luar biasa. Terima kasih Pak Zaim, Pak Prof. Oos, dan Bapak Ibu yang lain ya, Bu Sarli dan itu. Ini menyambung aja sebetulnya, Pak. Kalau Heraklitus mengatakan bahwa kita tidak bisa datang ke sungai yang sama dua kali, berarti kita juga tidak bisa ketemu murid itu yang sama dua kali. Berarti kita hanya ketemu murid itu sekali dalam hidup itu gitu. Karena murid yang kita temui hari ini bukanlah murid yang 5 menit yang lalu. Karena dalam waktu 5 menit itu sudah terjadi perubahan pola pikir dan sebagainya. Nah, kurikulum kan mestinya bisa mengakomodasi kedinamisan cara berpikir anak. Karena menurut pandangan saya, Pak Jaib, kekuatan kurikulum itu justru terletak pada kemampuan dia mengakomodasi, beradaptasi dengan kebutuhan anak untuk berkembang, untuk menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupannya dan untuk kemajuan cara berpikirnya, sikap perilakunya ke depan, gitu kan. Nah, sementara kan perubahan yang perubahan ini kan tidak bisa kita stop dan kita harus mempersiapkan anak yang mampu berkontribusi atau bahkan mampu mengendalikan perubahan itu gitu. Nah, ketika kita anti perubahan itu kan itu yang jadi repot. Nah, ganti kurikulum menurut saya itu terlambat. Kenapa? Mengganti kurikulum harus menunggu ganti menteri dulu. Oh, Itu kan itu terlambat. Nah, yang jadi persoalan adalah kenapa perubahan kurikulum itu di Indonesia itu menimbulkan gejolak. Padahal semua negara juga melakukan perubahan kurikulum. Nah, yang pernah saya coba ikuti beberapa tahun yang lalu gitu ya, kayak di Inggris misalnya, merubah kurikulum itu setiap subjek itu berbeda-beda. Yang IPS agak cepat, setahun sekali dia rubah, jadi dia copot aja, dia rubah. Yang sains itu agak relatif lebih lama, dan ada yang jadi perubahannya itu tahun ini apa yang berubah, IPS, tahun besok apa-apa dan sebagainya. Dan itu tidak masalah, tidak gejolak gitu kan. Nah, pertanyaannya kenapa di Indonesia itu menjadi gejolak? Karena nggak tahu nih, ini berkaitan dengan hubungan yang lain. Misalnya salah satu contoh, ketika kita ingin menambahkan kemampuan tertentu dalam sebuah kurikulum, kemudian berdampak untuk mengurangi kurikulum materi yang lain gitu ya. Atau sederhananya gini, orang banyak mengkritik kurikulum kita itu terlalu banyak mata pelajaran. Ketika kita mengurangi satu mata pelajaran, atau jangankan satu mata pelajaran, 1 jam saja, itu gejolaknya bukan main. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan nasib guru. Kalau satu mata pelajaran dihilangkan, jangankan dihilangkan, diubah judul saja, itu berdampak kepada jurusan di perguruan tinggi LPTK. Nah, ini kenapa kok bisa terjadi seperti ini di negeri ini gitu. Kemudian apalagi kalau mengurangi jam, kemarin itu kan kita ingin menambah bahasa Inggris di SD, resikonya mengurangi mata pelajaran yang lain. Nah, ketika mengurangi jam mata pelajaran yang lain, nanti guru akan teriak, kenapa? Sertifikasi segala macam itu akan ini. Dan nah, artinya mungkin di kita itu harus didudukkan persoalannya, kurikulum itu apa yang harus kita lakukan revisinya, dan itu tidak berdampak kepada apa tadi sertifikasi guru, jam mengajar guru. Nah, di kita itu kan jam mengajar guru itu berhubungan dengan penghargaan dia untuk sertifikasinya, dan itu disamakan dengan struktur mata pelajaran yang ada di kurikulum. Sehingga kalau ditaati jam itu itu akan dampaknya sangat besar gitu. Nah, artinya mungkin seperti ini, mungkin kayak Pak
di kita itu Ya, ya. memposisikan di mana kurikulum sebagai suatu produk kebijakan yang dinamis, yang harus mengikuti kebutuhan anak yang dinamis karena kehidupan dinamis, dengan penghargaan kepada guru atau profesi guru yang harus nih. Sederhananya gini, kalau di kita guru bahasa Indonesia 5 jam, dia mudah mendapat sertifikasi ya, jumlah jamnya banyak. Kemudian bagi guru yang jamnya sedikit, itu tidak dapat sertifikasi. Kenapa? Karena dia akan mencari di tempat lain untuk memenuhi jam. Nah, artinya alokasi jam belajar siswa itu jangan disamakan dengan jam mengajar guru seperti jam kerja guru. Jam kerja guru sudah dihitung dengan cara profesional lah gitu ya. Kemudian Oke. kebutuhan jam belajar siswa itu kan ini, mungkin ini akan mengurangi gejolak sebetulnya. Ya, ini menarik sekali. Ini menarik sekali yang Pak Zul sampaikan ini. Jadi semestinya ganti kurikulum itu tidak perlu menjadi gejolak, Iya, karena itu ada satu proses yang dinamis sekali, yang seharusnya memang mengikuti sesuai dengan kebutuhan itu sendiri. Nah, mengapa menjadi gejolak? Karena ada sisi-sisi lain yang sebenarnya non-pendidikan, non-mendidik, yakni urusan tadi soal sertifikasi, berimplikasi pada numerasi, dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian menimbulkan gejolak selama ini. Yang kedua juga menjadi penting untuk kita garis bawahi bersama bahwa untuk ganti kurikulum itu tidak perlu menunggu ganti menteri. Jadi perubahan kurikulum, ganti kurikulum ya harus dilakukan ketika memang situasi membutuhkan adaptasi, penyesuaian-penyesuaian. Kurang lebih seperti itu yang kita bisa garis bawahi. Dengan demikian, mari ke depan kita sama-sama berusaha mewujudkan agar ganti kurikulum, ganti menteri, ganti kurikulum ini tidak terjadi. Mengapa? Karena untuk ganti kurikulum tidak perlu menunggu ganti menteri. Kemudian yang kedua adalah agar ganti kurikulum tidak perlu menimbulkan gejolak. Nah, mengapa? Agar ganti kurikulum ini memang murni untuk kepentingan mendidik, bukan terkait dengan urusan administrasi dan sebagainya. Nah,